Halo sahabat Indo Channel, jumpa lagi dengan saya Juhendra di Indo Channel Podcast. Hari ini saya kedatangan teman saya satu ini, ya dia suka melalak sih. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan teman saya, Mbak Ririn. Hai Mbak. Hai. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana nggak sehat, asik jalan-jalan doang kerjaannya. Iya, karena menutrisi ini ya, jiwa dan raga. Wah, sedap. Berarti Mbak, Mas selama pandemi Covid ini masih jalan-jalan juga? Jalan-jalan sih, tapi jalan-jalannya yang ada tujuan. Kalau biasanya kan jalan-jalan ngilangin galau aja. Oh, maknya. Kalau pandemi ini karena ada tujuan. Enak. Jadi selain apa sebenarnya kerjaan Mbak sehari-hari apa? Saya guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Jangan ngajak saya ngomong bahasa Inggris ya Mbak ya. Saya bisa bingung ini. Jadi itu biasa biaya sendiri atau gimana Mbak kalau waktu pergi jalan-jalan? Tergantung sih, ada yang jalan-jalannya free ya kan, yang memang gratisan, ada juga yang memang budget sendiri. Kok bisa Mbak? Gratisannya gimana itu ceritanya Mbak? Gratisannya karena saya ikut program-program kayak gitu, kayak program-program ke luar negeri dari kedutaan kayak kedutaan Amerika, dari maskapai pesawat, atau juga dari kerjasama dari brand-brand gitu kan. Saya juga blogger gitu. Enak banget ini. Lain kali diajak dong Mbak. Tapi yang gratis ya. Kalau yang budget sendiri saya nggak mau. Jadi ini sudah ada berapa negara yang sudah pernah didatangi? Kalau untuk negara sih baru sekitar 7 ya. Paling jauh? Paling jauh ke Turki karena dan sendirian juga kan, solo. Karena saya lebih suka biasanya jalan-jalan solo. Apa enggak? Apa enak Mbak jalan-jalan sendirian? Dari Indonesianya sendiri kan di sana bisa banyak kenalan-kenalan baru, duduk di kafe, lagi makan siang di resto, bisa kenalan-kenalan sama orang baru. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? Coba diceritakan dulu ini. Karena kan emang saya solo traveling kan, jadi kayak suka lagi makan siang tadi ke restoran mana. Jadi nanti kalau ada yang ngajakin ngobrol pasti saya ajakin ngobrol. Jadinya jadi teman, ya udah jadi kawan jalan keliling, jadi explore kota bareng-bareng kayak gitu. Atau juga kan ada juga komunitas tuh kayak surfing, udah nanti kayak janjian hangout bareng kayak gitu. Berarti orang luar ini tuh welcome semua ya berarti ya? Iya benar banget sih, variasi kan, jadi kayak kita juga sih tetap harus aware ya, kayak orang-orangnya yang misalnya kita harus tahu nih kira-kira orangnya ada niat jahat nggak gitu, nggak semua juga kita langsung harus deket-deketin. Berarti selama pergi jalan-jalan pernah nggak mengalami kejadian yang sampai menakutkan gitu? Kan sering solo gitu kan? Iya sih, kalau menakutkannya sih nggak terlalu menakutkan, tapi kayak diikutin tuh kalau cewek kan sering ya, namanya perempuan ya, kayak gitu kan. Bahkan kayak di Turki itu memang lumayan terkenal juga kan, cowok-cowoknya agak genit gimana gitu. Jadi mereka suka ngikutin tuh nanti terus udah sampai ujung pun terus mereka bilang kayak mereka merasa beruntung, kita ketemu lagi ya gitu-gitu. Padahal dia ngikutin soalnya kita tuh bego. Kira-kiranya nih ketemu lagi soalnya kayak jodoh gitu. Iya, padahal memang sama sekali nggak kenal itu. Nggak kenal, jadi diikutin terus kan. Terus dia bilang, "Hey girls, we meet again." Padahal kita nggak kenal sama sekali. Dia berharap tuh kayak jodoh nih ketemu lagi gitu supaya kita komunikasi gitu. Padahal dia ngikutin, kita tahu gitu. Jadi negara mana yang paling berkesan yang pernah dikunjungi? Ya sejauh ini sih Turki ya, karena kan dia memang udah culture-nya juga beda kayak gitu kan, dan jauh udah seberang benua juga. Sendirian saya sampai ngerasain tuh kayak transit di Qatar 18 jam, bener-bener kayak udah berubah, environment-nya juga beda, vibes-nya beda. Sampai di Turki juga mereka juga mayoritas nggak bahasa Inggris kan, bahasa Turki. Jadi sampai kayak saya kalau polisi aja nggak bisa ditanya itu saya bertanya sama siapa. Syukurnya lah ada YouTube dan Google. Berarti di sana mereka pun nggak semua pandai bahasa Inggris ya? Bahkan polis gitu kan, saya nanya kayak naik transportasi umum karena kan kita di sana kan namanya sendiri lebih nyamannya transportasi umum, naik tram, naik MRT gitu kan. Jadi saya mau tanya nih, mau beli kartu untuk transportasinya gimana? No English. Mereka langsung kayak gitu. Mereka nggak bisa bahasa Inggris. Sedangkan semua udah automatic machine gitu, kayak udah pakai mesin-mesin untuk daftarin ID card-nya gitu. Ya udah langsung saya tutorial YouTube sekejap aja langsung saya beli sendiri tanpa bantuan tanya-tanya orang-orang di situ. Wah, kalau kayak gitu susah juga sampai sana ya. Untung aja ada
Mbah Google juga. Jadi saya lihat tutorial di YouTube kan, kebetulan ada yang orang Turkinya yang buat video YouTube-nya itu. Jadi dia jelasin kayak pakai bahasa Inggris gimana. Karena apalagi kayak pandemi gini harus ada lagi daftar ke Kementerian Kesehatannya mereka gitu. Jadi kan benar-benar kayak ribet gitu. Makanya maksudnya mudah nanya ke polisi. Nggak taunya polisnya no English ya ampun. Tapi kayaknya seru ya jalan-jalan sendirian. Serunya sih banyak ya, karena kayak kita lebih enjoy gitu sih, mau kemana-kemana udah nggak nungguin orang kayak gitu. Nggak enak bareng temen gitu. Kalau saya emang udah lebih nyaman sendiri sih. Pernah juga waktu 2017 itu saya 2 minggu Malaysia, Singapura, Thailand sendirian juga, langsung 3 negara 2 minggu. Saya memang libur anak sekolah, saya ambil cuti dihabisin situ. Ya udah saya jalan-jalan sendiri, ya malah justru banyak kayak kenal-kenal banyak teman baru kayak gitu. Apalagi kok di Thailand tuh mereka ngomong bahasa Inggrisnya agak kapung pokoknya kapung kau aja kan, lah. mereka kalau ngomong bahasa Inggris orang Thailand tuh kan agak susah banget. Nadanya itu kayak entah gimana gitu susah ya kan. Susah dipahamin juga sih pakai. Saya salut sama Mbak nih. Soalnya Bisa sampai jauh-jauh banget kayak gitu ya, selalu sendirian gitu. sih. Saya sama teman itu cuman baru beberapa kali aja yang benar-benar sama teman, itu pun teman-teman cowok atau saya pernah tuh kayak karena saya pergi sendiri-sendiri kan, jadi ada ibu-ibu kayak orang kantoran tuh, padahal saya kan nggak punya tour and travel, terakhirnya mereka rame-rame minta di arrange gitu, buatin itinerary dan diminta ke saya temenin. Ya saya gratis juga dong jadi liburannya. Enak banget kayak gitu ya. Semua mereka cover, saya cuman bawakin yang mana ini naik kereta apinya, naik bus mana, saya cuman kayak gitu. Memang enak juga, seru juga kayak gitu. Iya seru karena jalan-jalan, kalau jalan-jalan emang seru. Jadi ini mau nanya ini, jadi Mbak udah berkeluarga? Belum, makanya saya bisa bebas. Saya pikir kok udah berkeluarga ini kok bebas banget gitu kan. Saya bisa bebas karena belum berkeluarga kan. Karena memang ibu saya juga senang jalan-jalan. Jadi kita memang ya udah saling mengerti aja lah kayak gitu. Paling ayah atau adik saya yang memang anak rumahan. Jadi kita terbalik nih, yang perempuan tuh kamu jalan-jalan. Jadi ini rencana kedepannya negara mana lagi yang mau didatangi? Saya sih pengennya ke US karena saya lagi apply untuk scholarship kan, untuk master program. Jadi pengennya emang bisa keliling lah United States. Rencana mau keliling dunia atau gimana? Iya, pengennya gitu sih, keliling dunia. Tapi ingat loh Mbak, harus ingat kalau yang gratis jangan lupa ngajak saya. Gratisan ya, benar. Tapi seru loh ya, seru. Benar, seru banget. Tapi kalau saya sendiri, saya mungkin nggak terlalu enjoy sih. Ya, karena nanti juga saya bilang jumpa teman-teman di luar gitu kayak lebih nyaman aja karena nggak kenal sebelumnya, jadi benar-benar lebih belajar new culture, lebih seru sih kalau menurut saya. Lucunya lagi udah jauh-jauh sampai Eropa, sampai Turki kan tuh di Eropa, jumpa orang Indonesia, orang Medan, rumahnya tetangga beda jalan dengan rumah saya, bayangin ya ampun. Gara-garanya intonasi saya pas agak ngegas gitu, terus langsung dia lagi makan juga tuh, lagi makan kebab kan, terus langsung dia bilang, orang Medan ya, kok bisa tahu kan kayak gitu, ya ampun. Saya nadanya ngegas tuh. Tapi memang sering terjadi begitu loh. Ya, kayak seperti saudara saya kerja di luar negeri, dia tinggalnya di Tanjung Balai, kerja di luar negeri, terakhir di sana dia dapat pacar dan nikah. Orang Tanjung Balai juga. Kenalnya di sana loh. Jauh-jauh sampai dia di mana ya? Di Aussie kalau nggak salah. Sampai sana kerja jumpanya orang Tanjung Balai juga dan nikah orang Tanjung Balai. Beda jauh-jauh ya karena seberang benua, ketemu lagi. Jadi ini kalau pergi jalan-jalan memang dari sekolah atau minta cuti dari sekolah? Oke, kita kan emang sistemnya itu kayak kantor kan, cuti yang setahun cuma 12 hari kayak gitu. Ya udah selebihnya ya saya potong gaji, mau nggak mau hitungan hari kali berapa saya libur kayak gitu. Jadi kadang sebulan bisa potongan gaji 600.000 700.000 lah di luar dari cuti. Mau nggak mau kan, daripada kena julid teman-teman, enak aja jalan-jalan kan gitu. Tapi jadi, lebih seru ya kan? Iya, jadi kan nggak monoton kerja tipes. Jadi tetap ada liburan lah. Ya tapi memang nggak semua orang bisa kayak Mbak loh, nggak bisa loh, nggak semua orang bisa. Kadang-kadang jangankan sampai sejauh itu, mau ke Malaysia aja pun pening. Kadang cuma 45 menit doang. 45 menit, mata belum pejam aja udah nyampe kan? Bener. Makanya nggak semua bisa kayak gitu. Ini ada lagi Mbak. Kemarin saya lihat Instagram Mbak. Kenapa bisa dibeli dikasih nama apa? Melala cantik gitu.
Oke, jadi kan saya udah mulai ngeblog tuh dari 2010, zaman-zaman kuliah dulu. Kalau dulu kan zaman kampus paling sering pergi-perginya tuh ya ke Jawa, ke Kalimantan, kayak program-program dari kampus gitu kan. Jadi kayak ini jalan-jalan aja. Jadi ibu saya suka gini, melala aja nggak kalau bahasa Jawanya tuh suka bilang orang apa gitu di rumah, pokoknya nggak pernah betah di rumah gitu kan. Jadi melala, iyalah namanya supaya senang gitu kan kawan saya. Memang lah sok cantik. Ya udah memang melala cantik saya bilang kayak gitu. Berarti dari sana tercipta melala cantik karena gitu. sering jalan-jalan tuh. Jadi dari zaman kuliah dulu itu lah udah mulai ngeblog kayak gitu. Makanya namanya melalacantik.com. Tapi seru, gitu. Saya suka sama Mbak nih ngobrol, enak kali ini jalan-jalan. Jalan-jalan kan kayak jadi lebih sering jadi kayak kerjasama, endorsement, nulis kan dari situ tambah duit lagi untuk jalan-jalan lagi. Gitu. Soal duit, jadi ini kan tiketnya gratis ini. Di sananya? Biasanya kalau udah ngasih cover gitu kan, itu biasanya kayak free semuanya kayak yang kemarin yang di Kuala Lumpur tuh dari kedutaan Amerika. Mereka emang benar-benar semua udah full of charge dari mereka gitu. Jadi saya tinggal ya udah pergi aja gitu. Karena kan emang lulus program. Jadi saya apply programnya, kayak saya buat essay gitu kan. Kontribusi saya untuk Indonesia gitu-gitulah biasanya essay-nya. Ya udah lulus, ya mereka cover semuanya kayak gitu. Seru ya, seru banget ini. Di cover. Jadi itu dia sebenarnya gimana ya? Misalnya kayak Mbak dapat gratis ke Turki. Itu memang mau ada pendaftarannya atau karena Mbak guru atau gimana gitu? Memang biasanya tuh ada program yang ada pendaftarannya, jadi kita kan emang kayak daftar gitu. Kalau daftar terus ya udah nanti kan ada deadline-nya sampai kapan, terus mereka nanti akan umumin nih yang memang kita terpilih atau enggak. Gitu. Berarti semacam lucky draw juga ya? Enggak pasti terpilih gitu berarti? Ya karena kan sesuai dengan yang kita udah isi, essay yang kita buat. Pengalaman portofolio kita, karena kan yang kita kirim kurikulum vitae-nya juga gitu. Selama ini pernah nggak terpilih gitu? Pernah sih, kan nggak melulu ya, kita nggak langsung semua yang apply semuanya sukses gitu kan, namanya berproses juga. Jadi ada juga sih kayak program fellowship gitu, kayak pertukaran yang saya apply yang nggak rezeki gitu, nggak masuk, ya nggak apa-apa, saya tetap terus selalu setiap ada program pasti saya apply selama saya memang capable di bidang itu, saya pasti apply gitu. Jadi teman-teman banyak nggak, enak banget kamu ya? Itu paling sering, makanya nggak pernah lupa tuh untuk nyogok teman-teman oleh-olehnya. Teman-teman kerja terutama, jadi biar tutup mulut semua. Saya juga mau nyindir juga berarti ini, biar lain kali saya dapat oleh-oleh. Jadi penting kan. Jadi ini ntar kalau jadi ke US-nya di tahun ini apa tahun depan? Misalnya kalau jadi. Kalau itu tahun depan sih. Tahun depan ya. Oh berarti programnya itu setahun sekali doang ya? Beda-beda program sih, jadi berbagai macam institusi yang saya coba, jadi nggak di satu program. Jadi kayak yang ke Kuala Lumpur itu YSEALI, ya Youth Southeast Asian Leadership gitu kan. Jadi emang dia tuh khusus untuk orang-orang di anak-anak muda di Southeast Asia, jadi mulai dari Indonesia, Singapura, ya Thailand. Jadi itu programnya kayak ada regional workshop, jadi di seluruh ASEAN. Terus mereka juga ada program kayak fellowship akademik dan profesional itu ke US. Pengalaman lucu ada nggak? Pengalaman lucu jalan-jalan di luar negeri, jumpa orang lain gitu. Kalau lucunya ada sih, pernah tuh saya naik MRT kan, naik MRT terus tuh orang asing gitu kan di MRT di Malaysia. Jadi sama-sama di MRT tuh, terus dia nunjukin handphone, saya juga lagi main handphone, saya nggak tahu kalau dia lagi ngetik nomor handphonenya, mau kenalan. Jadi saya nggak tahu, dan dia udah turun duluan tuh di MRT, di tujuannya dia. Terus dia turun, dia masih ngeliatin, saya kan nggak tahu ya, nggak ngerasa sama sekali. Dan keesokan harinya lagi, di hari yang berbeda, udah selang 2 harian gitu, jumpa lagi di jalan. Saya nanya jalan sama dia, saya nggak ingat itu orangnya. Terus dia bilang hey gitu, dia ingat saya yang kemarin. Saya kasih tunjuk nomor handphone, kenapa kamu tidak merespon, katanya gitu ya. Saya mana tahu memangnya kita perempuan apaan. Berarti udah jumpa di MRT, jumpa lagi besoknya di jalan gitu. Selang 2 hari malah itu saya tanya ke jalan sama dia, karena saya nggak tahu kan, saya lagi nanyakin kayak jalan mau menuju MRT ini di mana, kan biasa kalau nggak tahu nanya ya, walaupun dia juga traveler gitu-gitu.
Terus dia bilang, saya yang kemarin tuh saya perhatiin, oh ternyata iya kayak gitu. Akhirnya ya jadinya komunikasi kan. Jadi terus apa nama Instagram, akhirnya jadi kenalan. Sampai sekarang gitu. Masih komunikasi. masih komunikasi. Gitu. Orang mana? Asli orang Malaysia? Enggak, dia kerja di Malaysia kayak inilah jadi expat gitu kan. Oh, saya dari semalam kan asik lihat ini doang. Ya, foto-foto jalan, foto-foto jalan-jalan yang melalak cantik. Jujur, saya iri banget. Sangat iri sekali. Isinya jalan-jalan semua. Isinya jalan-jalan semua nih, saya sangat iri banget. Yang pergi ke luar negeri, kalau ada hal, kok ada hal, maksudnya kalau ke luar negeri itu bareng teman beberapa kali. Ada keseruannya nggak kalau bareng teman gitu? Banyak sih. Jadi kayak teman-teman saya keluar negeri tuh nggak pernah sama teman cewek, teman-teman cowok gitu kan. Emang ada teman kompak saya, 4 orang cowok-cowok. Jadi sama-sama jalan-jalan kayak gitu kan. Sama-sama sering ya cabut dari kantor juga ujung-ujungnya ya kan. Karena jalan-jalan kayak gitu. Ya seru sih. Jadi apalagi kayak tipikalnya juga beda-beda gitu ya. kan. Ada yang emang hobinya dia suka ke klub kayak gitu-gitu. Nanti Oh, terus ya, sudah ada pasti. kejadian-kejadian yang anehnya dia ceritalah sama kita, ya kita ketawa. Ada nanti dia lagi malam mageran anaknya, dijumpai makhluk-makhluk halus kayak gitu. Jadi kalau dijumpai makhluk halus tuh jalan-jalan udah berapa kali juga sih saya kayak Mak, kalau gitu. jumpa makhluk halus di luar negeri cemana itu? Kayak ini aura-auranya gitu. Oh, auranya. Saya pikir dia lihat makhluknya itu. Ya, jadi Kalau kayak dia lihat, saya mau aura-aura. nanya hantu luar negeri itu gimana bentuknya? Ya ampun, iya bahkan sih pernah yang pas bawa rombongan ibu-ibu itu kan, kita ada 10 orang ke Thailand, itu nggak nyaman semua pada tidurnya mereka di hotel. Mereka kayak merasa digangguin terus kayak gitu. Mbak sendiri merasa keganggu nggak? Selalu kami tidur tuh kayak ada yang mandi di bathtub di kamar mandinya kayak gitu. Bener-bener horor. Itu waktu di Hat Yai di Thailand kayak gitu. Jadi waktu jalan-jalan sendirian punya pernah nggak mengalami kayak gitu? Kalau saya sendirian pernah juga, tapi ya itu tadi kayak bau-bau gak enak kayak gitu. Ini masuk ke cerita horor kayaknya kita ini. Jadi kalau jalan-jalan gitu kayak gitu, jadi kayak kadang kan saya juga mas ini ya beda-beda. Kalau memang lagi pengen quality me time, saya ambil yang memang hotel yang misalnya kayak preferensi yang ada swimming pool gitu-gitu kan. Itu kan sendirian tuh di hotel, apalagi kalau pas lagi di Penang kan agak lumayan horor juga. Benar. Gitu. Ya itu kadang kayak ada aja aura-auranya nggak enak kayak gitu. Jadi kadang saya udah tidur tuh ngidupin TV kuat-kuat, TV-nya aja yang dihidup tapi saya tidur. Tapi kayak gitu pun berani juga. Iya, tetap aja sih. Dan nggak satu malam doang di sana gitu. Iya, udah TV-nya aja yang penting hidup terus, yang penting ada suara aja, suara TV kayak gitu. Jujur hal kayak gitu yang paling saya takuti. Saya yang penting tidur, TV-nya hidup aja, yang penting nggak kedengeran yang lain-lain lagi lah kayak gitu. Ya, tapi kok sempat dia tiba-tiba Iya, ada teman saya gitu. Gimana kalau bantalnya berubah? tidur Ya gini, ampun. begitu buka mata, cep, di samping dia. Gitu. Itu gimana itu? Semoga jangan lah kayak gitu, horor banget. Semoga jangan. Ini kita jadi cerita horor ini teman-teman. Ya, kalau nginep kan kayak gitu. Kadang saya juga kayak di Turki kemarin, saya ngambil Airbnb sama warga lokal. Jadi saya tinggal di warga lokal, sarapannya ala-ala warga lokal, dan saya nggak ngerti sama sekali apa yang mereka bilang, hanya pakai bahasa tubuh dan Google Translate. Paling enak makanan di daerah mana? Di negara mana? Yang menurut Mbak? Kalau saya karena memang jarang makan nasi juga kan, jadi di Turki 2 minggu nggak sama sekali nggak makan nasi, ya enak karena makanan olahan rotinya enak-enak kayak gitu. Makan roti doang di sana? Iya, jadi kayak ada kebab, ada kebab macam-macam sih. Gitu. mungkin paling terkenal ya kok di Iya, Turki ya. karena kan emang dari sana kan. Iya, di Medan aja dikit-dikit kebab Turki, Turki. kebab Turki. Karena dia Padahal olahan roti entah kebab dari Wahidin pun nggak tahu ya. Padahal udah dari jalan mana ya, pokoknya kebab Turki. Entah dari Katamso. Seru juga ngobrol-ngobrol sama Mbak ini ya. Pokoknya ini ada pertanyaan terakhir. Mbak kan rencana mau keliling dunia ini. Jadi kapan mau membina rumah tangga ini? Membina rumah tangganya nanti kalau ketemu di jalan ya kan. Habis itu kita nikah gitu. Mak Jang. Berarti Ketemu di jalan. teman-teman, kalau ada jumpa Mbak ini di jalan, tapi di luar negeri ya. Kalau di Medan Mbak ini kayaknya nggak mau ini. Langsung tarik, Ketemu di luar negeri. langsung tarik, langsung nikah. Aduh, ya ampun. Ya beberapa kali sih saya
dekat sama orang-orang luar kan. Pernah juga saya bawa sampai ke Medan, saya ajakin kayak gitu. Cuman emang belum jodoh juga, ya udah kayak gitu aja. Berarti sekarang masih free lah sama sekali, pacar pun belum ada gitu. Enggak ada. Tapi memang seru kayak gitu ya. Iya, jadi benar kayak udah dinikmatin aja. Apalagi kalau kayak tipe mbak gitu saya lihat ya. Kalau cari pacar yang suka ngelarang, wah agak susah, bener sih. langsung di Say goodbye langsung. say goodbye ya kan. Orang mbak aja sendiri suka jalan-jalan. Iya, benar. Tapi negara yang paling mbak ingin pergi tadi US. Iya, itu kalau sekalian untuk study sih, kayak Untuk ambil study belajar. ya. Tapi kalau benar-benar yang real kayak jalan-jalan, explore, saya pengen ke Maroko. Ke Maroko dan Switzerland. Switzerland. Ya, Sama New Zealand sama nggak dia? Beda ya? New Zealand kan masih dekat-dekat Aussie. Kalau Swiss kan emang dia di Eropa. Kalau saya sih memang pinginnya ke New Zealand. Iya, New Zealand juga bagus. Ini lagi kumpuli duit sih. Tapi entah sampai kapan terkumpulnya. Makanya Mbak kalau ini pergi jalan-jalan boleh kan 2 orang kan Mbak kan tiketnya gratis. Request sama ini ya kan. Berarti kalau ngajak teman itu pun nggak boleh ya? Enggak, karena kan emang buat untuk satu orang. Untuk sendirian doang. Kecuali temennya pun ikut atau daftar nggak bisa juga gitu. Nggak bisa. Kecuali ya dia kalau untuk dia bayar sendiri gitu juga nggak bisa. Karena kan emang program dari mereka. Oh jadi misalnya Mbak pergi nih dari program. Saya mau ikut ini, tapi saya bayar sendiri. Yang nggak bisa barengan sama saya kayak gitu. Kenapa? Ya, karena kan saya punya kegiatan sendiri juga kayak gitu. Kecuali kayak ke Turki kemarin, kalau ke Turki kemarin boleh. Tapi kalau yang kayak kemarin ke Kuala Lumpur yang program dari kedutaan itu nggak bisa. Walaupun saya ada waktu untuk jalan-jalannya juga, cuman memang sendirian harus kayak gitu. Jadi kemana-mana itu ya sama teman-teman yang lain yang memang dari negara-negara lain gitu. Seru ya, seru. Saya iri banget ini jadinya ini. Aduh, jadi Mbak coba kasih tips dan trik ke teman-teman jika berpergian sendiri di luar negeri. Oke, jadi teman-teman kalau yang mau liburan ke luar negeri sendirian, aku terutama untuk cewek-cewek nggak usah khawatir sih, karena yang paling penting itu tetap kitanya yang waspada. Jadi meskipun ketemu orang-orang baru, ketemu cowok-cowok bule yang ganteng, ya tetap harus waspada ya. Intinya sih waspada. Boleh jalan sendirian, tapi kalau malam-malam juga harus tahu waktu. Gitu. Oh, ingat Gimana tuh sih? teman-teman cewek. Iya, karena banyak suka tergoda kan, abang bule, abang bulu ganteng-ganteng gitu, tergoda. Dah, jadilah. Berarti gitu. Mbak Harus ini waspada. kayaknya hampir pernah tergoda nih sama bule-bule ini. Harus waspada pokoknya. Yang ganteng bule di kota mana? Bule-bule Jerman lah ganteng-ganteng. Buset. Udah ganteng, tinggi, Bule Jerman, iya. mancung ke depan. Ganteng-ganteng kali. Kita mancung ke samping. Matanya bagus. Jadi oke lah Mbak, itu aja Oke. cakap-cakap kita hari ini. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Mbak, merepotkan Mbak sudah datang ke podcast kami untuk berbagi pengalaman dan cerita dan berbagi tips kepada teman-teman Indo Channel. Terima kasih ya Mbak ya, sudah mau datang ke sama-sama. sini. Jadi teman-teman, kalau itu tadi tips dan trik dari Mbak Ririn, dan kalau teman-teman ingin lihat keseruan Mbak Ririn jalan-jalan, boleh lihat di IG-nya Melala Cantik. Sangat seru Mbak Ririn ini pergi jalan-jalan. Oke teman-teman, sampai sini dulu Indo Channel podcast kita. Salam.